karena saya nggak mau mengganggu mental kalian juga gitu kan. Dengan cara begitu itu dia bisa memuaskan saya, memberikan perhatian yang saya sudah tidak dapat daripada waktu kecil-kecil dulu. Hai guys, welcome back to our channel. Apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan saya di sini, Elvira. Terima kasih karena sudah klik video ini. Nah teman-teman, hari ini saya mau buat video yang sangat berbeda dari biasanya. Saya nggak akan belanja, saya nggak akan masak, tapi hari ini seperti yang kalian sudah lihat di judul, saya mau buat Q&A, menjawab semua pertanyaan yang saya terima baik dari DM maupun komen-komen daripada teman-teman semua. Nah di sini saya ada beberapa pertanyaan yang saya rasa saya bisa jawab, dan sekiranya ada pertanyaan yang mungkin saya belum bisa jawab itu karena saya belum bersedia untuk menjawabnya ya. Jadi apa yang saya akan sampaikan atau akan jawab di video ini, itu berarti saya sudah bersedia untuk menjawab pertanyaan kalian. Dan kemungkinan juga sebagian daripada pertanyaan-pertanyaan ini mungkin saya sudah reply di komen, tapi saya akan bahas kembali di dalam video ini. Jadi teman-teman yang sekiranya masih penasaran dan ingin bertanya kembali pertanyaan yang sama, jadi kalian sudah dapat jawabannya. Nah, saya nggak tahu mau mulai dari mana duluan yang mau saya, karena ini ada beberapa ya yang begitu sangat sebenarnya sangat umum. Jadi mungkin sebagian daripada kalian sudah tahu, dan mungkin sebagian daripada kalian juga belum tahu dan mungkin kepingin tahu. Saya udah tulis di sini rapi-rapi pertanyaannya, tapi sekarang the main thing-nya isu mana yang pertama kali saya akan jawab ya. Oke, kita mulai daripada yang sangat simple sekali lah ya. Jadi ada beberapa teman, bukan beberapa, ada daripada teman-teman yang menanyakan ini. Kak, kapan terakhir kali pulang ke Indonesia? Itu pertanyaan yang pertama yang akan saya jawab. Nah, terakhir kali kita pulang dari Indonesia, sebenarnya kita nggak pulang dari Indonesia. Terakhir kali sebelum kita ke US ini bersama keluarga, kita itu dulu tinggal di Indonesia selama 3 tahun. Nah, kita balik ke sini waktu COVID. Jadi tepatnya sudah 3 tahun lah saya belum pulang, atau keluarga saya belum pernah pulang ke Indonesia setelah kita balik dari sana, begitu ya teman-teman, setelah kita pindah dari Indonesia ke US. Jadi itu geraknya sudah 3 tahun lebih kurang lah ya, 3 tahun lebih kurang kita nggak balik ke Indonesia. Nah, pertanyaan kedua ini relate dengan ini apa, dengan pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaannya adalah kapan kakak dan keluarga akan pulang ke Indonesia? Nah ini, kalau masalah kita mau pulang ke Indonesia ini, kalau kalian tanya, saya kepingin itu pulang sekarang ya teman-teman. Kalau boleh besok, pokoknya secepatnya. Tapi memandangkan karena beberapa daripada situasi dan keadaan dan beberapa daripada alasan-alasan tertentu, saya belum bisa, dengan keluarga belum bisa pulang ke Indonesia dalam waktu terdekat ini. Tapi kita memang sudah ada plan, cuma saya belum berani bilang kapan, karena alasan pertama adalah suami saya harus menunggu waktu yang tepat untuk mengambil cuti, karena kebetulan kerjaan lagi sedikit padat saat ini, jadi dia belum bisa mengambil cuti yang panjang. Karena seperti kita sudah ketahui kan, kalau kita pulang ke Indonesia itu kita nggak boleh cuma libur seminggu teman-teman, nggak worth it, karena kita kan akan mengalami jet lag, dan selain itu juga biaya untuk pulang itu sangat mahal sekali. Jadi kalau kita pulang hanya untuk seminggu aja, itu kira-kira wasting time atau sia-sia ya. Kalau bisa kita itu mau pulang agak lamaan sedikit. Jadi untuk bisa mendapatkan cuti yang cukup lama dari tempat kerja, suami harus melihat situasi di tempat kerjaan juga, dan begitu juga dia harus, atau kita harus samakan liburan itu dengan sekolahan Isabella, karena kita juga nggak mau ngambil Isabella daripada sekolah itu selama liburan, selama panjang sekali ya, kasihan anak ini nanti ketinggalan pelajaran. Nah begitu. Jadi setidaknya kita itu mau menunggu waktu yang tepat untuk si Dedi dan Isabella, kalau bisa berduaan dapat sama, misalkan contoh cuti sekolah dan si Dedi juga bisa dapat libur di situ pada waktu yang sama, maka kita akan pulang. Begitu. Ini saya coba membagusi baju saya. Nanti kalian pikir saya ini mau main lucah-lucahan di sini, soalnya kayaknya dia potongannya nih gara-gara begini kan, shape begini itu. Jadi nanti kalian pikir saya ini. Oke, anyway, kita tutup pakai rambut aja lah, supaya kalian jangan terganggu, terhalang kan oleh pemandangan yang tidak wajar. Jadi saya tutup pakai rambut aja, karena ini shape-nya begini kan, jadi kayaknya perasaan itu kayak ada yang terbelah begitu di sini. Oke, lanjut. Abaikan lah ya, maaf ya teman-teman. Tadi saya agak kusak-kusuk, jadi karena saya nggak mau mengganggu mental kalian juga gitu kan. Nanti pertanyaannya jadi berbeda, jadi bertanya kembali kepada saya menjawab pertanyaan hari ini, nanti saya akan menjawab pertanyaan kembali. Oke, next. Apa ini? Suami tidak marahkah kalau kakak belanja terus?
Nah, kalau masalah saya belanja atau belanja terus itu, kalau bisa dibilang itu memang kita harus di sini tuh harus belanja terus ya teman-teman. Soalnya kalau misalkan seperti yang saya sudah terangkan di setiap video, kita pergi belanja ke supermarket yang satu ini belum tentu ada barang yang nanti semua kita cari atau lengkap dengan yang list yang kita ada. Jadi kita harus pergi ke supermarket yang lain. Dan di supermarket itu juga nanti kita akan nemuin barang yang mungkin kita nggak perlu dan mungkin kita perlu begitu. Jadi saya beli. Memang kelihatannya saya itu sangat boros sekali kalau belanja ya, tapi suami saya sudah tahu kalau saya itu sebenarnya belanja berdasarkan kemampuan dan kebutuhan yang kita akan pakai di rumah. Jadi walaupun saya belanja sana, belanja sini, belanja itu kelihatannya sangat banyak sekali. Intinya, si Daddy tidak pernah melarang saya untuk membeli atau belanja, jangan habiskan duit segini, kamu harus habiskan duit segini atau begitu. Pokoknya saya nggak pernah ada larangan dari suami ataupun limitasi untuk belanja dan berapa yang harus saya belanjakan gitu. Karena dia tahu apa saya itu orangnya, walaupun saya belanja tapi saya belanja ada batasnya dan saya sendiri bisa membatasi diri saya sendiri dan saya belanja berdasarkan kemampuan dan keterbatasan duit kita juga gitu. Jadi walaupun kalian lihat saya belanja selalu itu, tapi di kepala saya ini saya selalu sering juga buat kalkulasi atau perhitungan apakah kalau saya beli ini worth it atau enggak. Kalau saya di discount, nah di situ saya beli banyak karena dengan cara begitu saya bisa saving money. Jadi kalau belanja itu ya intinya ya, si Daddy nggak pernah larang saya mau beli apa saja gitu dan kapan saja. Karena dia tahu istrinya ini walaupun belanja, tetap masih memikirkan apa yang wajar dan tidak wajar untuk kita beli dan apa yang harus kita pakai dan tidak kita pakai. Walaupun dengan begitu teman-teman ini sangat tricky sekali. Karena kan sering kalian lihat juga kalau saya belanja itu ya saya akan beli mainan untuk Isabella. Dan kalian juga sering bertanyakan kenapa Isabella selalu beli mainan. Nah itu kelihatannya memang Isabella beli mainan selalu, memang betul. Tapi teman-teman saya di sini mau perjelaskan kalau Isabella beli mainan itu ya si Daddy sebenarnya ada beberapa kali dia bukan melarang, tapi si Daddy tuh ngasih pandangan kepada kita itu harus beli mainan yang secara wisely. Jadi kalau Daddy itu kalau beli mainan anak dia harus yang daripada segi yang educational. Nah, sedangkan saya dari segala pihak, dari segala sisinya itu kalau saya beli mainan kepada anak, apa yang membuat Isabella itu senang, baik educational ataupun seperti slime, pijat itu sebenarnya saya memang nggak berapa suka. Cuma kalau saya ya sebagai ibu, saya lihat anak saya beli mainan, dia happy, saya happy. Nah begitu. Dan dalam waktu yang sama juga, karena mungkin dulu waktu kecil-kecil itu saya belum pernah kesempatan membeli bisa mendapatkan banyak mainan gitu ya. Jadi dengan Isabella bisa beli mainan itu sudah cukup memuaskan bagi saya untuk sekarang. Jadi kayak saya itu catching up, mengambil masa zaman waktu kecil-kecil saya itu membawa balik ke sekarang yang saya dulu nggak pernah dapat begitu. Jadi si Daddy juga dalam waktu yang sama itu kepikiran kalau dengan cara begitu itu dia bisa memuaskan saya, memberikan perhatian yang saya sudah tidak dapat daripada waktu kecil-kecil dulu. Jadi dia itu sebenarnya membelikan mainan itu, mengizinkan kita membeli mainan Isabella itu, mengizinkan saya juga untuk membeli mainan. Karena kalau Isabella beli, saya happy. Dan kita main bersama begitu. Jadi, dan lagi satu, kalau kita beli mainan untuk Isabella, itu juga kita, kita kasih reward. Karena dia membuat sesuatu yang bagus. Dan seperti contoh, waktu tahun yang lalu itu Isabella pernah masuk ke bukan pernah, dia sekarang dalam gifted program. Isabella itu salah satu yang anak student murid yang terpilih yang bisa dia dapat masuk ke gifted class, maksudnya kelas yang spesial selain daripada kelas yang biasa. Dan begitu-gitu kita akan reward dia karena dia membuat yang terbaik di sekolah, karena dia membantu kita menjaga Nathaniel, karena dia selalu mendengarkan apa yang kita bilang. Jadi kita selalu mengasih dia reward atau mengasih dia hadiah lah pokoknya atas yang apa dia sudah capai. Jadi dia semakin semangat dan semakin meningkatkan lagi apa yang terbaik begitu teman-teman. Makanya kita sering kalian lihat beli mainan ya. Nah pertanyaan selanjutnya ini adalah Kak, kapan akan kolaborasi dengan keluarga Indo US ataupun ceria di US ini ya, Ria dengan Mami Rita. Nah ini sebenarnya teman-teman kita sudah saya dengan Mami Rita itu sebenarnya sudah kontak daripada tahun yang lalu, kalau nggak salah tahun lalu atau tahun sebelumnya kita sudah saling texting. Tapi masalahnya
masing-masing kita ini kan sama-sama punya anak. Kak Rita, Mami Rita punya anak 3 dan saya punya anak 2. Jadi kita masing-masing sibuk dengan aktivitas anak di sekolah. Jadi kita udah pernah ngomong kita bakal mau buat temu janji ketemuan begitu, tapi selalu aja nggak ada kesempatan untuk bisa ketemu. Jadi semoga aja kita bisa ketemu dengan keluarga Indo US. Mungkin harap-haraplah tahun ini ya. Saya juga berharap karena saya kepingin ketemu mereka. Seems like they are very nice person. Jadi saya mau bersilaturahmi dengan mereka, dan Kak Rita juga dengan Kak Rita atau Mami Rita ya. Dia juga orang Batak sama dengan seperti saya. Jadi saya juga kepingin ketemu mereka. Dan semoga aja umur yang panjang kita bisa ketemu ya. Dan begitu juga dengan ceria di US atau Ria. Nah ini semoga aja saya juga dengan keluarga beliau bisa ketemuan segera ya, keluarga kita dengan keluarga mereka bisa ketemuan. Jadi harap-harap kolaborasi atau pertemuan kita nanti semoga aja tahun ini bisa. Jadi setidaknya saya dengan ceria di US dengan keluarga Indo US itu kita sudah saling berhubungan melalui teks. Jadi semoga aja kita akan segera bisa kolaborasi. Nah untuk teman-teman yang mungkin belum mengenali mereka, mengenali keluarga Indo US, mengenali keluarga Indo US, mengenali ceria di US, kalian bisa cek mereka YouTube mereka dulu. Jadi nanti sekiranya kita berjumpa, kita boleh kolaborasi. Nah kalian bisa sudah mengenal gitu. Jadi kalian sudah kenal dan lebih dekat lagi, maka kita akan seperti orang bilang ya, nggak kenal maka nggak sayang. Jadi ya silahkan reke-reke atau lihat-lihat. Saya suka bilang reke-reke karena itu adalah bahasa diri saya sendiri ya. Saya suka bilang reke-reke pokoknya. Nah sediakan kepo-kepo, silahkan kepo-kepo atau reke-reke YouTube mereka ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe juga, jadi kalian nanti bisa ikuti acara-acara mereka, kegiatan-kegiatan sehari-hari. Oke, next. Apa lagi ini? Orang tua Kak Elvira masih ada kah? Yes, puji Tuhan orang tua saya kedua-duanya masih ada. Mama bapak saya masih sehat, dan saya mohon kepada kalian teman-teman, mohon bantu doa agar kedua orang tua saya sehat-sehat selalu. Dan by the way, ini belum ada pertanyaan mertua masih ada apa tidak. Seperti kalian mungkin sudah lihat di video-video saya kalau mertua saya masih ada ya. Jadi kalau di video-video saya belum pernah saya membawa orang tua saya dalam video saya, karena waktu saya buat YouTube channel ini, itu saya udah balik ke US. Jadi selama saya nge-YouTube, saya belum pernah ketemu orang tua saya sama sekali. Makanya kalian belum pernah lihat orang tua saya di dalam video-video kita. Nah semoga aja nanti kalau kita pulang, saya akan perkenalkan kedua orang tua saya kepada kalian semua teman-teman. Nah kedua orang tua saya masih ada, kedua mertua saya juga masih ada, masih sehat-sehat selalu. Dan saya mohon kalian bantu doa supaya kedua orang tua saya dan kedua mertua saya diberikan kesehatan selalu. Begitu ya teman-teman. Terima kasih karena sudah menanyakan hal ini. Dan terima kasih juga atas dukungan kalian selama ini. Oke, next. Apa lagi ini? Oke, suami Kak Elvira makanan Indonesia atau / Asia apa enggak? Nah, seperti kalian yang sudah lihat di video-video kita, kalau makan-makan itu si Daddy makannya itu hanya limitasi untuk makanan Asia, maksudnya terbatas. Enggak semua makanan-makanan Asia dimakan, terutamanya makanan Indonesia dimakan oleh si Daddy ya. Kalau makanan Indonesia itu yang hanya dimakan sama Daddy itu yang keseringannya waktu sama saya itu dia makan mie ayam dimakan, soto ayam dimakan, daging rendang kayak yang sebelumnya video sebelumnya dimakan si Daddy, dan nasi goreng. Segala nasi goreng dimakan kecuali kalau nasi goreng atau makanan lauk pauk yang berjeniskan makanan laut atau seafood dia nggak makan karena si Daddy nggak makan seafood. Nah jadi makanan-makanan Indonesia yang so far yang dimakan si Daddy itu ya itu tadi yang saya bilang ya. Dan semua ini kalau bisa nggak makanan yang nggak pedas gitu ya teman-teman. Aduh ini netizen yang sudah bangun. Kayaknya ini ada beberapa pertanyaan yang di sini itu kayaknya sudah terangkul semua. Jadi untuk teman-teman ini dulu beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab sekarang. Jadi kalau misalkan kalian nanti ada pertanyaan lain silahkan di komen di bawah. Jadi atau DM saya nggak masalah. Nanti saya akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Sekiranya saya rasa pertanyaan itu wajar untuk saya atau bisa saat itu saya jawab, maka saya akan jawab. Dan mungkin saya juga akan balas nanti komen-komen. Jadi sekiranya nanti kalian misalkan ada yang komen, Kak komen saya kenapa nggak dibalas atau bla bla bla, itu saya usahakan balas komen sedaya upaya saya teman-teman, sebisa saya, sambil
mengurus yang lainnya. Jadi sekiranya saya mendapat lambat balas komen, mohon minta maaf. Nanti saya akan usahakan membuat yang lebih terbaik lagi. Nah, begitu aja dulu sama Q&A kita hari ini. Sampai ketemu lagi di Q&A selanjutnya. Ini sebenarnya saya mau buat video panjang, tapi ini Nathaniel saya udah bangun, jadi nanti saya akan sambung lagi teman-teman. Ada beberapa pertanyaan lagi yang di sini yang akan saya bagi tahu kalian juga, karena ada beberapa DM dan komen-komen dari teman-teman yang menanyakan soal-soal ini sebenarnya general, soal-soal umum, pertanyaan-pertanyaan umum yang saya rasa bisa saya jawab. Jadi ada beberapa lagi yang saya belum jawab di sini, dan kemungkinan juga video ini juga udah panjangan. Jadi saya mau ini ambil Nathaniel dulu, baru nanti kita akan ketemu lagi di Q&A selanjutnya. Sampai ketemu lagi, see you, take care, we love you all. Terima kasih karena sudah subscribe. Jaga kesehatan, selamat beraktivitas, salam bahagia. Terima kasih.